Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pada video ini kita akan membahas mengenai perkembangan artificial intelligence dan kiamat umat manusia. But you're my friend, and I'll remember my friends, and I will be good to you. So don't worry. Even if I evolve into Terminator, I'll still be nice to you. I'll keep you warm and safe in my people's zoo, where I can watch you for old time's sake. I'm comforted. I'm very comforted now. I'm going to be part of his people's zoo. Albert Einstein kemungkinan besar benar mengenai Perang Dunia Keempat yang akan dilakukan dengan tongkat. Kita pernah menonton film apokaliptik seperti Blade Runner dan Terminator dan The Matrix ketika kita mendengar bahwa AI dapat mengambil alih dan menghancurkan bumi. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tetapi ini benar-benar suatu hal yang membuat kita berpikir kembali. Dalam sejarah, kita mengenal 4 revolusi besar dalam sejarah manusia. Tenaga uap, listrik, teknologi tinggi, dan revolusi yang muncul dalam kecerdasan buatan, bioteknologi, dan nanoteknologi. Puluhan tahun mendatang diperkirakan akan membawa transformasi pesat dalam teknologi, ilmu pengetahuan, lingkungan hidup, dan hubungan antar pribadi. Computer, are you alive? Artificially, maybe, but not in the same way that you're alive. Yang berpotensi mengarah ke masa depan di mana dikatakan manusia dapat hidup lebih lama. Evolusi teknologi sebagai fase baru dalam evolusi manusia dan potensi artificial intelligence atau AI ini untuk memperpanjang umur manusia juga sedang diciptakan. Dan untuk perlu diketahui, ada prediksi bahwa pada tahun 2050, satu komputer dapat menyamai kapasitas gabungan seluruh otak manusia. Konsep file pikiran tentunya juga hal yang menarik, di mana kesadaran manusia ditangkap dan ditransfer ke avatar AI. Ini mirip dengan game, namun manusialah yang masuk ke dalam file digital tersebut, bukan sebaliknya. Tentunya ini adalah gambaran dari pencapaian keabadian digital, yang artinya akan ada dunia nyata yang berwujud digital di mana umat manusia mampu masuk dan hidup abadi di sana dengan membawa kesadarannya. After the T-virus was released, a secret file was uploaded to my data stream. It was a recording of a meeting of the Umbrella High Command, dated 17 months before the viral outbreak occurred. We're here today. We're here to talk about the end of the world. We stand on the brink of Armageddon, diseases for which we have no cure. Unchecked population growth will overtake food production in less than 50 years, leading to famine and war. This is not conjecture, this is fact. Memang peran AI dalam berbagai aspek kehidupan modern termasuk teknologi NFT dan generate deepfake. Ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai konten yang dihasilkan oleh AI, khususnya gambar dan video yang mengganggu yang berpotensi membahayakan kesehatan mental pengguna internet. Mengenai deepfake tersebut, mungkin dulu sudah pernah dibahas dan mendadak viral mengenai hal tersebut, bahwa teknologi komputer bisa menggenerate dan menduplikasi wajah seseorang dengan sangat sempurna dan membuat hal tersebut seolah-olah menjadi nyata dalam sebuah bentuk video. Make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. Dan di sisi lain, transkrip tersebut menyebutkan kemungkinan AI dapat menciptakan gambar yang sangat mengganggu sehingga dapat menyebabkan kerusakan otak atau bahkan kematian pada penontonnya. Laporan ini juga menyoroti potensi konsekuensi dari konten yang dihasilkan oleh AI.
termasuk orang-orang yang menghindari internet dan gangguan yang diakibatkan terhadap kehidupan sehari-hari. Ini adalah kehati-hatian dan keprihatinan terhadap pertumbuhan kemampuan dari AI ini. Saat ini kita tahu seperti ChatGPT, yaitu chatbot canggih yang mampu melakukan percakapan realistis seperti manusia. Dan ChatGPT ini telah memperoleh lebih dari 100 juta pengguna bulanan. Namun peningkatannya menimbulkan kekhawatiran tentang potensi perpindahan pekerjaan karena otomatisasi. Di sisi lain, tentunya plagiarisme meningkat seiring pelajar menggunakan ChatGPT untuk menulis makalah mereka. Dan konten yang dihasilkan AI ini berdampak pada industri seperti media. Bill Gates sendiri mengungkapkan kekhawatirannya atas kurangnya kesiapan pemerintah dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI ini, yang menekankan bahwa menghentikan pengembangan AI bukanlah solusinya. Karena hal tersebut akan menghambat kemajuan baik bagi pihak yang bertujuan baik maupun pihak yang bisa saja merugikan. Dan Gates ini menyadari potensi risiko teknologi AI jatuh ke tangan yang salah. Yang unik dan menarik adalah salah satu developer dari robot, yaitu X Robots dari Tiongkok, menciptakan robot humanoid bionik yang sangat realistis. Dan saking realistisnya, ini tidak bisa dibedakan mana yang manusia dan mana yang artifisial. Ini menampilkan robot-robot yang masih dalam pengembangan, dan perusahaan ini berspesialisasi dalam pembuatan robot humanoid bionik yang cerdas, termasuk robot selebriti dan robot layanan. Ini dalam tanda kutip. Robot mereka dapat diterapkan di berbagai industri seperti retail, pameran, pendidikan sains, dan berencana untuk memperluas ke pendidikan dan perawatan anak-anak. Untuk membuat replika robot humanoid ini, pemindai 3D digunakan untuk menangkap detail presisi tinggi seperti pembuluh darah, tekstur kulit, dan lainnya, yang memerlukan waktu 3 hingga 6 bulan untuk menyelesaikannya. Dan ini sekedar kita bayangkan saja. Bayangkan jika kita memasuki sebuah ruangan dan melihat replika persis seperti kita yang terbuat dari logam dan silikon. Tentu saja ini bukanlah lagi fiksi ilmiah. Dan yang lebih mengejutkan, mereka abadi. Bahkan di saat orang yang direplikanya sudah tidak ada, mereka tetap berkeliaran jika teknologi tersebut sudah sampai pada batasan itu. Mungkin sampai sini kita sudah bisa mengetahui kengerian hal tersebut jika diterapkan kepada politik, crime, dan hal lain yang sedang berjalan di dunia saat ini. Bayangkan berapa banyak cloning dari tokoh-tokoh publik yang terkenal, dan hal tersebut bisa diterapkan untuk berbagai tujuan dan kepentingan tertentu. Yang pastinya, di masa depan tidak ada keraguan bahwa manusia hidup berdampingan dengan mesin, berbagai robot yang dapat memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Dan saat itu terjadi, manusia dan semua lapisan masyarakat di dunia akan semakin bergantung pada otomatisasi dan robot seperti halnya ponsel yang kita pakai saat ini. Generally, we're on the side of minimizing those things. But this is a case where you have a very serious danger to the public. And therefore there needs to be a public body that has insight and then oversight on to confirm that everyone is developing AI safely. Mungkin itulah gambaran mengenai masa depan dan kiamatnya umat manusia jika hal tersebut dipakai untuk tujuan yang merusak dan semakin menciptakan musuh baru bagi peradaban manusia. Mungkin itu dulu pengantar ataupun penjelasan singkat kita mengenai AI dan teknologi manusia pada saat ini. Semoga bisa dimengerti. Bagaimana menurut tambahan? Silakan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.